Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar lagi dalam program pembelajaran jarak jauh Bahasa Indonesia kelas 7. Hari ini Ibu belajar dengan Bu Hajarita. Tetapi Bu Hajarita tidak bisa hadir karena sakit. Baik anak-anak, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, di masa pandemi saat ini, Ibu akan selalu mengingatkan kepada kalian akan 5M. Yang pertama yaitu memakai masker, kedua menjauhi kerumunan, ketiga mencuci tangan, keempat menjaga jarak, dan kelima membatasi mobilitas. Baik anak-anak, di pembelajaran hari ini kita masih belajar tentang teks deskripsi. Ya, Ibu akan bacakan kompetensi dasar yang akan kalian pelajari. Menyajikan data atau gagasan atau pesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, baik di sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan secara lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menyajikan data, gagasan, pesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, baik di sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan secara lisan dan tulis. Lanjut ya, Ibu akan mengulang kembali tentang pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah teks yang gagasan utamanya disampaikan kepada pembaca melalui cara mendeskripsikan dan menggambarkan suatu objek peristiwa secara jelas, seolah-olah dapat merasakan apa yang penulis ungkapkan. Jadi di sini kalian akan mendeskripsikan sebuah objek. Objeknya itu bisa orang, bisa benda, bisa pemandangan, bisa alat, secara jelas dan seolah-olah pembaca itu merasakan apa yang kalian tulis. Baik, lanjut. Materi selanjutnya yaitu struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, simpulan atau kesan. Yang pertama, identifikasi, yaitu bagian yang berisi nama objek yang dideskripsikan, baik lokasi, sejarah lahirnya, atau makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Bagian teks yang berisi tentang gambaran-gambaran bagian di dalam teks tersebut. Deskripsi dapat berdasarkan sesuatu yang dilihat, didengar, atau yang dirasakan dengan mengamati objek. Yang ketiga yaitu simpulan atau kesan. Bagian akhir teks deskripsi yang berisi tentang gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan atau sesuatu objek yang dirasakan atau pendapat kita tentang sesuatu objek. Lanjut. Di sini ada kaidah pembahasan teks deskripsi.
kaidah kebahasaannya ada 7. Satu yaitu penggunaan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Cermati kata benda dan kata benda yang mengikuti kata benda yang menjelaskan pada teks. Kedua yaitu penggunaan kalimat yang menggunakan panca indera. Dalam teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Ketiga, penggunaan kata berimbuhan dengan kata dasar. Contohnya itu kata takjub. Kalau ditambah dengan kata imbuhan me dan kan, jadi mentakjubkan. Keempat yaitu penggunaan sinonim atau persamaan kata pada teks deskripsi. Contohnya kata indah. Sinonim dari kata indah yaitu menakjubkan. Yang kelima yaitu penggunaan kata depan deskripsi. Contoh katanya ada di, ada awalan ke, dan awalan dari. Yang keenam yaitu penggunaan kata khusus. Penggunaan kata khusus yaitu kata yang memiliki ruang lingkup sempit dan terbatas. Contohnya indah. Indah itu termasuk kata umum. Nah, kata khususnya itu menakjubkan. Lanjut nomor 7. Menggunakan kalimat bermajas. Contohnya majas itu ada macam-macamnya anak-anak. Contohnya majas personifikasi. Majas personifikasi yaitu contoh kalimatnya yaitu pemandangan alamnya sangat sunrise, sangat menakjubkan. Matahari yang perlahan mulai naik diiringi latar gunung Semeru yang gagah mengeluarkan asap dari kejauhan akan memaparkan pemandangan indah yang sulit untuk dilukiskan. Sehingga pada saat seperti itu sangat disayangkan jika tidak diabadikan dengan momen berharga berupa memotret. Lanjut. Di sini ada cara menyajikan teks deskripsi. Ketika kalian akan membuat teks deskripsi, kalian harus memperhatikan cara-caranya. 1. Menentukan subjek yang akan dideskripsikan dan membuat judul. Judul pada teks deskripsi bisa berisi objek yang dideskripsikan dengan tanggapan atau pendapat kalian sendiri ya. Contohnya, kalian akan mendeskripsikan diri kalian sendiri. Bisa dimulai dari identitas kalian sendiri, terus ciri-ciri kalian itu seperti apa, hobi kalian itu seperti apa, dan bisa lain sebagainya ya. Kedua, membuat kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Kerangka berpikir disusun sesuai dengan struktur teks deskripsi. Strukturnya tadi udah ya anak-anak ya, yang ada 3 tersebut. Ketiga yaitu mencari data tentang objek. Objek yang akan dijadikan bahan tulisan harus dicari data-datanya dengan cara mengamati objek. Ya seperti yang tadi Ibu katakan, kalian contohnya mau mendeskripsikan tentang diri kalian sendiri. Nah berarti kalian harus apa? Mengamati diri kalian. Tapi kalau kalian mau mendeskripsikan alam, tapi harus sesuai dengan apa yang sudah kalian terjadi. Gak boleh mengada-ngada, gak boleh berhayal ya. Harus sesuai apa yang kalian pernah rasakan.
Yang keempat yaitu menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf pembuka teks tanggapan deskripsi atau identifikasi, paragraf deskripsi bagian, dan paragraf penutup. Yang kelima yaitu memerinci objek atau suasana yang dideskripsikan dengan menggunakan kata atau kalimat yang bisa merangsang panca indera. Lanjut. Baik, di sini kalian udah pernah ya waktu 2 minggu yang lalu itu memberikan contoh teks deskripsi tentang partai Parangtritis Nan Indah. Ini salah satu contohnya ya. Nggak usah dibacakan lagi ya, karena kan 2 minggu yang lalu udah pernah dibacakan. Lanjut. Ya, ini lanjutan ceritanya. Tugas kalian minggu ini, kalian membuat teks deskripsi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks tersebut. Minimal 3 paragraf. Bisa paragraf pertama itu identifikasi, yang kedua itu deskripsi bagian, dan yang paragraf ketiga yaitu simpulan atau pesan. Baik, tugasnya dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan melalui guru kalian masing-masing lewat WA. Jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan. Kalau misalkan tugasnya belum mengerti, kalian boleh tanyakan ke guru kalian masing-masing atau ke ibu ya. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang baik dan kurang berkenan di hati kalian, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.